penilaian keadaan umum bayi. Yang pertama pada tonus otot. Yang berikut tangisan bayi, tangisannya sangat kencang dan juga refleksnya sangat baik. Kemudian saya akan mengukur suhu pada bayi. Kemudian saya mengukur suhu pada bayi. Selanjutnya saya akan mengukur laju pernafasan bayi. Pernafasan bayi sangat baik, 45 kali per menit. Frekuensi jantungnya 140 kali per menit. Dalam batas normal 37 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan melakukan penimbangan berat badan bayi. Terlebih dahulu saya akan menimbang bedong bayi. Berat bedongnya setengah ons. Lalu berat bayinya normal 2500. Selanjutnya saya akan mengukur panjang badan bayi dengan menggunakan Medclean. Itu dari atas kepala sampai ujung tumit kaki. Dan di sini normalnya 47 cm. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala. Dilihat, diraba sutura sigitalis, apakah ada penumpukan, terdapat penumpukan, dan di sini tidak ada penumpukan, di sini normal. Kemudian diraba apakah ada benjolan seperti sehemat Om Kaput, Selekdilum minum atau hidrosefalus atau sefal. Kemudian diraba ora biparental nella mayora. Kemudian dilakukan pengukuran lingkar kepala bayi Medclean. Kemudian saya melakukan pengukuran lingkar kepala bayi dari dahi, rata-rata normalnya 35 cm. Setelah itu dicek kebersihan mata, apakah skleranya berwarna putih atau tidak. Dan di sini skleranya berwarna putih. Kita memeriksa matanya di bagian kiri dan bagian kanan. Juga kita memeriksa konjungtiva, apakah konjungtivanya berwarna merah muda atau tidak. Dan di sini tidak ada kelainan pada mata. Di sini normal, skleranya warna putih dan konjungtivanya berwarna merah muda. Kemudian kita mengecek kebersihan pada hidung dan mulut, apakah hidungnya ada lendir atau tidak, juga pada mulut ada lendir atau tidak. Pada hidung terdapat cek apakah terdapat cuping hidung atau tidak.
Dan di sini tidak terdapat cuping hidung, berarti bayinya tidak sesak. Kemudian dilihat kebersihan pada lubang hidung. Terus selanjutnya kita melihat kebersihan lubang telinga. Kemudian kita mengecek lubang telinga. Kita mengecek di sini lubang telinga kiri dan kanan, apakah ada sekret atau tidak. Dan di sini tidak ada sekret, berarti telinganya normal. Kemudian juga daerah bibirnya, apakah pada bibirnya ada labiescisis, idiopalatosis. Selanjutnya dicek warna bibir, apakah bibir kemerahan atau pucat ataupun kebiruan, dan di sini bibirnya kemerahan. Lalu dilihat apakah refleks rooting, refleks sucking dan sawing dengan cara menaruh jari di pinggir mulut. Maka dia akan mencari jari, kemudian kita taruh di bibir, dia akan berusaha mengisap. Dan juga ada refleks menelan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada leher. Dicek apakah ada pembengkakan, dan di sini tidak ada pembengkakan. Kemudian juga mengecek tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid ataupun vena jugularis. Lalu kita melakukan pemeriksaan ke arah dada. Dilihat bentuk dadanya apakah simetris atau tidak. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan pada puting susu bayi, apakah puting susunya menonjol atau tidak, dan apakah puting susunya dalam keadaan baik atau tidak. Dan di sini puting susu bayinya menonjol dan dalam keadaan baik. Kemudian bunyi nafasnya baik, bunyi jantungnya juga baik. Kemudian saya akan melakukan pengukuran lingkar dada dengan menggunakan Medline. Pengukuran lingkar dadanya dari puting susu ke belakang. Normalnya 32 sampai 35 cm, dan di sini 30 dan di sini 33 cm. Dan retraksi dinding dadanya baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas. Kesimetrisan pada tangannya baik, gerakannya baik, jumlah jarinya normal. Jari tangan kiri jumlahnya 5, jari tangan kanan jumlahnya 5. Dalam jari tangannya tadi tidak terdapat sindaktili, andaktili, dan polidaktili. Begitupun di bagian kanan, jumlah jarinya normal, tidak ada kelainan. Kemudian kita melihat telapak tangan, apakah ada kebiruan atau tidak. Dan di sini tidak ada kebiruan, di sini warna kemerahan, berarti tidak ada kelainan pada telapak tangan. Selanjutnya kemudian saya akan melihat warna kuku pada kuku bayi. Di sini kukunya tidak ada kebiruan, dan di sini warna kukunya kemerahan, berarti tidak ada kelainan pada kuku. Kemudian saya akan melakukan pengukuran lingkar lengan atas bayi. Di sini lingkar lengan atasnya 10 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sistem saraf dengan menggunakan senter. Saya arahkan senter kepada mata bayi, kiri dan kanan. Jika mata bayi
menoleh ke arah senter, berarti gerakan refleksnya sangat baik. Berarti di sini tidak ada kebutaan pada mata bayi. Saya melakukan refleks moro dengan cara tepuk tangan. Jika bayinya kaget, berarti refleks moronya sangat baik. Refleks moro, kemudian saya melakukan refleks menggenggam. Jadi kalau tangan kita, tangan bayi menggenggam, ya. Kalau kita menggenggam tangan bayi, nah dia langsung genggam. Kemudian kita mengatur refleks nickname atau refleks leher. Jadi bisa kita lakukan ketika kita mengangkat bayi, maka lehernya juga akan mengangkat. Kemudian kita akan mengecek pada bagian perut. Dicek pada perut bentuknya apakah simetris atau tidak, kembung atau tidak, adanya benjolan atau tidak. Kemudian kita melihat penonjolan pada tali pusat saat bayi menangis. Dan di sini tidak ada penonjolan sekitar tali pusat. Tali pusatnya bersih. Kemudian kita mengecek pembuluh dari tali pusat. Pemulihan tali pusatnya normal, arteri 1, vena. Kemudian kita mengecek perdarahan. Tidak ada perdarahan tali pusat. Lalu kita membungkus, kemudian melakukan pengukuran lingkar perut. Kan pemeriksaan pada organ genitalia. Karena di sini jenis kelamin bayinya perempuan, maka saya akan memeriksa pertama pada lubang vaginanya, apakah lubang vaginanya berlubang, uretranya berlubang, dan di sini vaginanya berlubang, begitupun juga uretranya berlubang. Terdapat labia mayora dan minora, berarti vaginanya dalam keadaan baik. Saya akan melakukan pemeriksaan pada pinggul. Kaki bayi ditekuk dan diputar perlahan untuk mengetahui sambungan dari pinggul. Lalu kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Gerakannya baik, kakinya dalam kesimetrisan, jumlah jarinya dalam batas normal, jari kaki kirinya 5, kaki kanannya 5, dan tidak ada kelainan pada jari kaki. Kemudian kita cek pada bagian punggung dan anus. Kita miringkan bayi, kita lihat spina bifidanya, panjang tulang punggungnya normal. Dicek apakah anusnya berlubang, atau kita cek bagian genitalia, karena ini adalah bagian. Di sini anusnya berlubang, berarti tidak ada kelainan pada anus. Kemudian kita mengecek pada kulit bayi, kita lihat apakah ada vernix. Kemudian kita lihat warna kulit, apakah kemerahan atau kebiruan pada kulit, warna pembengkakan, bercak hitam ataupun tanda lahir. Dan di sini warna kulitnya kemerahan dan juga ada tanda lahir. Baik Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Bayinya tadi dalam keadaan normal dan terdapat tanda lahir di bagian punggung bayi. Terima kasih Bu. Oke, Bu Bidan. Ya. Terima kasih Bu Bidan. Baik Ibu, sama-sama. Saya merapikan kembali alatnya. Lalu saya melepaskan sarung tangan. Setelah saya melepaskan sarung tangan, kemudian saya akan mencuci tangan dengan teknik 6 langkah.